Susila Ningsih adalah pensiunan aparatur sipil negara yang kini menjadi pengusaha sukses. Wanita cantik berusia 64 tahun ini mengisi masa tuanya dengan membuka usaha sambal buatannya sendiri. Susi, panggilan akrabnya, hanya meluangkan waktu untuk hobi memasak yang akhirnya membawa kesuksesan. Penikmat sambalnya tidak hanya dari Indonesia saja, namun sambal Dede satu ini sudah merambah ke mancanegara. Untuk produknya, selain sambal Surabaya, sambal ekstra pedas, rujak manis, dan banyak lagi variannya dengan bahan pilihan dan racikan yang pas sesuai selera. Berarti Ibu sekarang bicara tentang ekspor, sudah berapa lama Ibu sekarang ini berjalan? Jadi 2016 saya ekspor ke Amerika, tapi 2016 itu cuma 2 kali setahun. Oh, Kemudian kan yang menggunakan sambal di sana tentunya juga nggak sebanyak orang Indonesia. Iya. Kemudian 2017 4 kali, 2018 6 kali, Oh, terus meningkat dan di tahun 2020 Iya. kemarin pada waktu pandemi iya. bisa 12 kali. Oh, konsumennya Bu, boleh tahu Bu? Nah, di awal itu yang saya tahu ceritanya di Amerika sana, awal masuknya itu Los Angeles dulu, Virginia, kemudian Iya. diraih, kemudian Philadelphia. Philadelphia, pusat Nah, orang dari Amerika. Philadelphia itu sekitarnya itu kan ada New York, New Jersey, mana ada 5 Iya, kota. oke. Nah, itu persis di tahun 2020 ini ternyata salah satu namanya Pandawa Cafe. Oke. Semua orang-orang Indonesia yang ada di sekitar situ tuh belinya situ, dan dia mengonlinekan Ini. masuk sambal Dede satu. Belinya nggak 1-2, tapi box gitu. Oh, justru kuncinya di situ. Iya, kuncinya di situ, gitu. menularkan tis pedas di Amerika. Kemudian tis pedas itu diterima oleh remaja dan ada asosiasi penggemar makan pedas. Gitu. Nah, terus kayak di siapa berani makan sambal Surabaya nih? Ya, siapa ya kayak Ada gitu. challenge ya, kayak gitu. Challenge gitu. Oh, Bu, berarti bicara ini sudah produknya Ibu sudah ada di seluruh Eropa atau gimana ini? Amerika, Pak. Eropa belum. Jadi Eropa dulu masuk Swiss, Pak. Oh, Tapi masuknya nggak seperti Amerika. Jadi masuk Swiss itu dibawa apa gimana ya? Jadi nggak lewat FDA gitu. Oh, nggak lewat itu. pemeriksaan gitu. oh, Tapi masuk 2013 tuh masuk Swiss. gitu. Iya, tapi terus orangnya itu yang ke dapur saya gini di 2013 ya, cerita 2013 tahun. Caranya nangka nggak boleh kurang sedikit pun, boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Yang takaran jelas itu ya. Takarannya harus lebih, Oh, jangan sampai kurang. oh gitu. Itu masukan dari Swiss. Nah, kalau Amerika ceritanya seperti sana tadi, dan sekarang merambah ke Kanada. Oh, sudah mulai. Kanada baru 2 tahun. Oh, gitu. 2020 yang pandemi 20 dan 21. Penikmat sambalnya tidak hanya dari Indonesia saja, namun sambal Dede satu ini sudah merambah ke mancanegara. Untuk produknya, selain sambal Surabaya, sambal ekstra pedas, rujak manis, dan banyak lagi variannya dengan bahan pilihan dan racikan yang pas sesuai selera. Sambal Dede satu itu usahanya nggak cuma berkembang di dalam konsepnya saja, Iya. tetapi kami penghargaannya mulai dengan wali kota sampai gubernur, menteri, sampai presiden Pak Jokowi kemarin 2019. Oh, Saya dapat penghargaan kinerja terbaik industri kecil, kinerja terbaik Indonesia. oh. Ya. Fotonya, kebetulan fotonya ini sama Pak Wapres, bukan sama. Oh. Waktu itu Pak Presiden sedang ke Jepang, jadi ke Istana Wapres. Berarti Ibu sudah diundang ke Iya, istana ke ya? Istana. Namanya kan unik ya, DD1. DD1. Apa karena bloknya di sini DD1 atau gimana itu? Betul. Nah, waktu itu saya pikir, dan DD1 itu kan mudah diingat. Iya. Nah, terus kronologinya, oh DD1 itu rumahnya Bu Sisi, oh sambelnya Bu Sina. Begitu itu loh rangkaiannya, sehingga saya
terus terinspirasi kalau gitu saya ngajukan merek Iya. dengan nama Didi Sakti. Oh, gitu. Memang nama blog, Nama blog itu. nama rumah. Bicara tadi kembali lagi omset di masa pandemi Mas siapapun akan berimbas kan Ibu. Iya, Berapa persentasenya Bu turun? di awal itu pandemi itu masuk Indonesia itu tahun Maret 2020. Ya. Di 2019 omset kita itu sudah setahunnya itu lebih dari 1 lah. Setahun, Pak. Setahunnya lebih dari 1 itu, Satu. setahun ya, itu Ibu. Jadi kan 100 lah lebih Iya. ya. Iya. Kemudian begitu DR terjadi pandemi terus dan sistret kayak tiap 30%, Pak. Oh. 30% itu dapatnya, jadi turunnya 70%. 70%. Padahal operasionalnya kan sudah ada mesin, ada Iya. ini, ada kan operasionalnya sudah Lebih tinggi otomatis kan? lebih tinggi daripada omset. Pasti. Iya. Pertama. Kami terus ayo kita berjuang. Nah, alhamdulillahnya sebelum terjadi pandemik ini 2019 itu kita marketplace itu Iya. sudah masuk semua, Bu. Mulai Bukalapak, tapi belum kelihatan. Pasarnya masih jauh lebih bagusan retail modern, masih offline, masih bagusan offline. Masih bagus, tapi sebenarnya lebih Iya, bagus itu kan Ibu. Transmart waktu itu salah satu supermarket modern itu omsetnya itu bisa berkisar 50 sampai 150. DR 2030 ternyata Maret 2020. Nah, dengan bulan April loh, kok luar biasa ya perkembangannya marketplace. Jadi menukik, Pak. Jret gini. Oke. Itu yang marketplace-nya. Iya. Tapi yang offline-nya juga menungging. Oh. Karena kita tahulah siapa yang pergi ke mall-mall sekarang, siapa Iya, yang mau iya. pergi ke sana. Nah, pada waktu pandemik ini Iya. saya tetap berjuang di bidang pasar walaupun lesunya kayak gitu. Iya. Berat kayak apa, kita tetap berjuang, Pak. Tembus Pak Indonesia Timur. Ada beberapa distributor ke Indonesia Timur. Indonesia Timurnya mana? Papua. Oh. Papua itu dulu cuma ada di Jayapura dan di Sorong. Sorong. Sekarang sudah di Timika, Bintung, Oh, di sudah hampir Fakfak. semua. Nah, Oh. sehingga itu yang tadinya turun 70% naik menjadi 50%. Bersyukurlah. Ada sih, ada inovasi baru yaitu bidang saset. Oh. Oh gitu. Yang saset Iya. supaya itu untuk traveling sebetulnya. Tetapi Oh. masa pandemi nggak ada traveling. Iya sih Bu. Pas itu keluar pas pandemi, Oh. saya punya saset ada 3 varian. Ini bisa tahan berapa lama Bu? 2 tahun, Pak. Oh gitu. Ya, ada pengawetnya, tapi pengawetnya yang diperbolehkan secara internasional. Oh itu yang diperbolehkan. Ya, Untuk harga Ibu. harga saya Dari rasa berapa sampai ke berapa Ibu? Boleh tahu? harga jual 25 sampai 35, itu 35 sambal roa, sambal tuna, cakalang itu karena memang ikannya banyak. Oh gitu, itu lebih banyak. Ya. Nah, pada 5 tahun kemarin 2015 saya lolos kurasi Menristek, Kementerian Riset dan Teknologi untuk juga didampingi bisa ekspor. Jadi Oh. produknya itu harus bagaimana sih produk ekspor Iya, yang iya. bagus. Makanya ruangan saya ini sudah cukup higienis, Pak. Jadi ada gray area, wet area, black area. Jadi sini black area, sini orang boleh keluar masuk. Tetapi yang ruang Tidak situ bisa kan? nggak bisa. Iya. Pegawai aja. Tapi bukannya tidak boleh lihat. Boleh lihat, makanya dalam bentuk kaca, Pak. Oh. Nah, oleh Menristek ditunjuklah industri kecilnya Didi Santu, kemudian yang harus mendampingi dari perguruan tinggi. Oh Yang iya. lolos dari Menristek adalah Ubaya. Oh ini yang. Makanya saya dapat begini. Oh. Ini Menristek, Pak. Yang Kemudian rekomen ya. iya, terus kemudian terus dikembangkan terus. Nah, Didi Santu ini industri kecil aja kok bisa HACCP. Iya, sih. Ini harus ditularkan kepada industri kecil lainnya. Oh. Makanya Didi Santu sekarang menjadi edustore. Siapapun boleh Pak belajar ke sini. Bisa. Nah,
tapi ya ada prosedurnya. Iya, nah itu Bu. Tetapi karena sekarang pandemi, kita ada batasannya, cuma bisa menerima 5 orang dalam satu rombongan di hari Rabu saja. Oh, iya. Rabu saja berbayar, tapi bayarnya itu nanti untuk menggantikan ada souvenir dari kita, ada makan. Oh gitu. Makan itu sesuai dengan yang diproduksi oleh Didi Satu. Ini. Ada rawon, soto ayam, soto daging, ada rendang, ada Oh, rendang gulai. oh gitu. Jadi nanti ada sajiannya itu ya berupa nasi gulai atau nasi rawon atau nasi soto. Untuk produknya, selain sambal Surabaya, sambal ekstra pedas, rujak manis, dan banyak lagi variannya dengan bahan pilihan dan racikan yang pas sesuai selera. Jadi, bagi penggemar sambal, jangan khawatir. Sambal ini sudah memiliki sertifikat halal dari MUI, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, dan Sistem Keamanan Pangan HACCP tanpa MSG atau monosodium glutamate 100%, dan sudah mendapatkan beberapa penghargaan dalam kategori industri rumah tangga. Tutup, Iya. ruangannya Kasih, disterilisasi, iya pakai Kak. lampu UV. Iya. Itu ada ukurannya untuk sekian meter, sekian Iya, Yang- pastinya. yang itu ubaya, Oh, iya. dosen-dosen ubaya. Jadi bukan datang hanya untuk sekedar mencoba, mau tahu bagaimana kayak gitu ya. Iya. Kalau Bapak kepingin tahu, nggak usah semua ada. Makanya sekarang setiap ruangan yang menerima tamu Pak, ada TV Pak. Iya. Ada mulai produk jadi, mulai bahan baku sampai produk jadi, ada prosesnya semua di situ. Penghargaannya apa saja, mulainya bagaimana cabai 1 kilo hingga sekarang bisa menampung dengan kapasitas 150 kilo, seperti apa semua ada di situ. Nah kalau lihat video sudah ini, tinggal menyaksikan prakteknya seperti itu boleh.